Halo, Merry Christmas semuanya. Minggu lalu kita baru saja memperingati eh, Christmas, ya, Christmas gabungan Gereja Gold Coast, Gereja Brisbane. Dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Ya, adalah sebuah keindahan ketika kita bisa bersama-sama bisa merayakan hari kelahiran Kristus. Saudara yang kekasih, setelah sekian lama berabad-abad kita manusia boleh memperingati hari kelahiran Kristus dengan segala pengalaman-pengalaman yang berbeda dari saat-saat yang sepi, kemudian sampai ke saat-saat yang penuh dengan suasana gembira. Bahkan ada satu saat ketika ada orang mulai meragukan apakah benar Yesus lahir pada tanggal 25 Desember atau tidak. Saudara, kita tidak akan bicara tentang bukti-bukti pembenaran atau fakta sejarahnya. Tetapi saudaraku yang kasih, saya mau berkata kepada saudara, terlepas dari perbedaan pandangan itu, saya berkata kepada kita bahwa setelah sekian abad kekristenan di seluruh dunia memperingati hari kelahiran Kristus, maka ada begitu banyak peristiwa-peristiwa besar yang telah terjadi di setiap perayaan Christmas. Begitu banyak peristiwa-peristiwa besar. Ada mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ada kelahiran baru di sana. Ada banyak jiwa yang bertobat di sana. Jadi saudara, perayaan kelahiran Yesus Kristus tidak sekedar tentang tanggal 25 itu sendiri. Tidak sekedar sebuah pesta itu sendiri atau combined service atau Christmas party dan lain-lain. Tetapi saudaraku yang kasih, di dalam memperingati hari kelahiran Kristus, ada makna yang begitu sangat besar. Di dalamnya ada anugerah Tuhan. Di dalamnya ada berkat Tuhan di dalam hidup kita yang tersedia untuk kita. Saya ingin mengajak saudara supaya pada perayaan Christmas di 2022 tidak tentang acara khususnya, tetapi tentang bagaimana kita mengakhiri tahun 2022 nanti yang dalam 4-5 minggu ke depan kita akan mengakhirinya. Tetapi tentang bagaimana suasana mengakhiri tahun 2022 dengan suasana berkat Natal. Ya, berkat Natal, pengalaman Christmas. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan yang kemudian jadi kira-kira itu yang coba saya angkat jadi temanya pada sore hari ini. Bagaimana dengan perayaan kita? Bagaimana dengan perayaan kita? Alkitab mencatat setiap kali Alkitab bicara tentang perayaan, maka di situ ada pesta di situ, ya, ada kemeriahan di situ. Oke, saudara, atau lebih khusus kita lihat bahwa bagaimana sih kita merayakan kelahiran Yesus? Atau apa respons kita waktu kita ada di dalam suasana Natal? Bagaimana suasana hati kita di setiap kali bulan Desember? Apa keadaannya? Nah, saudara yang kekasih, setiap tahun kita dengar khotbah, dan setiap tahun Anda dengar khotbah Natal, khotbah yang sama, dari pendeta yang sama, dari gembala yang sama, ya. Tapi apakah itu pengulangan dari sebuah kisah yang lama-lama kita kita hafal? Tapi saya percaya bahwa firman itu selalu baru memberi makna hidup dalam hidup kita. Sehingga mari kita belajar untuk menemukan apa sih sebenarnya yang menjadi kehendak Allah buat kita dalam perayaan Christmas di 2022. Kita mengawali dengan pembacaan di dalam Injil Matius pasal yang kedua. Ya, Injil Matius pasal yang kedua, saya ingin membaca keseluruhan dari perikop ini, saudara mengikuti. Ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?
kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Tolong di-highlight ayat yang kedua ini. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat 5. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ayat 9. Setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya itu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, di dalam kisah ini kita akan melihat ada beberapa figur yang kemudian saya ingin mengangkat merepresentasikan bagaimana ya sikap merayakan kelahiran Yesus Kristus. Ya. Alkitab mencatat di sini ada beberapa orang, memang tidak dicatat 3 orang, ya tidak dicatat berapa banyak, tetapi sering digambarkan 3 orang. Tapi para sejarawan Alkitab percaya bahwa tidak hanya mereka bertiga. Para Majus yang datang dari Persia, jauh dari timur, yang melakukan perjalanan panjang sekitar 1.600 kilometer. Kira-kira jaraknya mungkin saudara, kalau Anda mungkin bisa aja lebih jauh, kira-kira dari Iran sekarang ke Yerusalem. Panjang. Dan para peneliti Alkitab mereka berusaha menemukan siapa sebenarnya para Majus itu. Ada yang kemudian berkata mereka adalah para ilmuwan. Ada yang berkata mereka adalah raja-raja dari timur. Karena mereka mampu langsung datang kepada Herodes melakukan hubungan diplomasi. Kemudian ada juga yang berkata bahwa Magog itu juga bisa juga berarti para imam. Tapi saudaraku, yang menarik sekali di sini adalah orang-orang yang mewakili latar belakang sosial mereka, yang mewakili latar belakang keilmuan mereka, mewakili tingkat kesejahteraan mereka, itu bisa dilihat dari persembahan mereka. Tapi mereka kemudian melakukan sebuah perjalanan panjang dan berusaha dengan begitu rupa untuk sebuah alasan ingin mencari seorang raja yang baru lahir. Kemudian saudaraku, Alkitab mencatat para Majus ini datang, dan kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang kedua, mereka datang kepada Herodes. Mereka bertanya, di manakah dia? Di manakah dia? Usaha mereka dengan melakukan perjalanan yang begitu panjang cukup untuk menggambarkan bagaimana cara mereka mencari Tuhan. Bagaimana mereka rindu untuk menemukan Tuhan. Apakah mereka kekurangan? Tentu saja tidak. Apakah ada kebutuhan tidak terpenuhi? Tentu tidak. Tetapi saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus
Ada ruang di dalam pikiran dan di dalam hati mereka yang mereka sadar itu tidak bisa diisi dengan status mereka. Itu tidak bisa dipenuhi dengan apa yang mereka miliki. Dan itu mendorong mereka, kebutuhan itu mendorong mereka untuk datang mencari dia. Dan Tuhan memanifestasikan pengenalan itu melalui keilmuan mereka untuk bisa membaca pengertian itu. Saudara, ada masih banyak perdebatan. Bintang itu yang mereka lihat ada bintang seperti yang kita lihat sekarang, yang jauh di sana, atau sebuah cahaya yang begitu sangat dekat kalau kita membayangkan drone hari ini. Ya. Karena kalau kita membayangkan bintang yang di atas sana, maka orang yang ada berdiri di Sydney dan orang berdiri di Brisbane akan melihat bintang itu persis di atas kepala kita, bukan? Tetapi beberapa orang mengatakan bahwa itu mungkin setitik cahaya yang begitu sangat dekat. Kita bayangkan seperti hari ini mungkin dengan berani saya ingin katakan, kalau kita bisa melihat drone yang hari terbang ya, kemudian sangat dekat, kemudian kita bisa memastikan itu dia di titiknya. Anyway, bukan soal titik itu, tapi bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya lewat pengetahuan mereka untuk bisa mengerti bahwa yang lahir ini bukan anak biasa. Yang lahir ini bukan manusia sembarangan. Sehingga mereka sendiri berani berkata bahwa yang lahir ini adalah raja orang Yahudi. Sehingga kemudian mereka datang. Perhatikan kalimat ini dikatakan mereka datang. Di manakah dia? Mereka datang dikatakan di manakah dia? Ini mewakili mereka mencari sungguh-sungguh. Mereka mencari sungguh-sungguh. Di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kami datang untuk menyembah dia. Dan dalam pembacaan kita melihat ketika mereka melihat bintang itu di atas Bethlehem, mereka bersuka cita, saudara. Mereka mencari untuk menyembah dia. Waktu mereka melihat bintang di atas Bethlehem, mereka bersuka cita. Dan pada waktu mereka melihat Yesus, Alkitab katakan mereka menyembah dia. Tidak hanya sekedar penyembahan seperti kita, tidak. Seperti kita angkat tangan, tidak. Tapi mereka sujud menyembah. Dan tidak saja itu, mereka kemudian mempersembahkan korban. Saudara yang kasih, kita bisa lihat di sini bahwa orang yang akan mengalami kesukaan di dalam Tuhan adalah orang yang selalu mengawalinya dengan pencarian akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang tidak akan dapat mengalami arti sukacita di dalam Tuhan kalau dia tidak benar-benar ingin menemukan Tuhan. Orang tidak akan dapat merasakan sukacita dari Tuhan kalau dia tidak benar-benar rindu mencari Tuhan. Jadi kesukaan, kebahagiaan di dalam Tuhan tercipta dari keinginan yang kuat untuk mencari Tuhan. Dan kemudian saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika mereka bersuka cita melihat bintang itu, Alkitab mencatat kemudian mereka menyembah dia. Orang yang dapat menyembah Tuhan dengan baik adalah orang yang hatinya benar-benar dikuasai, dipenuhi dengan rasa hormat dan pengabdian penuh serta pengakuan yang kita bisa simpulkan memiliki iman penuh kepada Tuhan. Karena ingin mencari, ada suasana pengalaman sukacita, sehingga menghormati Tuhan dalam bentuk penyembahan. Dan penyembahan bicara tentang pengorbanan diri. Penyembahan adalah momentum Tuhan. Penyembahan adalah sebuah kesempatan di mana Allah menemukan kita pada titik dia rindu untuk kita temui. Beberapa waktu yang lalu saya bicara tentang Tuhan memberikan dirinya untuk ditemui. Untuk ditemui. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan senang dengan orang yang memiliki keinginan untuk mencari Tuhan. Tuhan senang. Karena orang yang mencari Tuhan itu awal dari pengalaman kesukaan.
Mencari Tuhan adalah awal dari pengalaman penyembahan yang benar kepada Tuhan. Mencari Tuhan adalah awal dari kehidupan kita yang diubahkan oleh Tuhan. Kalau kita beres pada titik mencari Tuhan, maka kesukaanmu, kebahagiaanmu di dalam Tuhan akan benar-benar dinikmati. Kalau kita beres dengan mencari Tuhan, maka penyembahanmu pasti benar di hadapan Tuhan. Pada titik itu Tuhan berkata, menjadi penyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab penyembahan tidak hanya kemudian dibatasi pada satu sikap ritual sesaat saja, tidak. Tapi penyembahan adalah sebuah kehidupan yang didedikasikan kepada Allah. Dan dengan penuh rasa hormat mengakui Tuhan. Kemudian dia bisa menyembah Tuhan. Orang yang sadar bahwa dirinya tidak berarti di hadapan Tuhan adalah orang yang dapat menikmati penyembahan dengan benar. Orang yang sadar bahwa dia terbatas di hadapan Tuhan adalah orang yang dapat menikmati suasana keintiman dengan Tuhan. Tidak ada orang sombong yang dapat menikmati keintiman dengan Tuhan. Tidaklah orang sombong yang dapat menikmati sungguh-sungguh dengan benar hadirat Tuhan. Enggak ada. Dan kelompok ini mewakili pola dan cara perayaan atau bagaimana merayakan kelahiran Kristus. Ada orang yang merayakan kelahiran Kristus yang benar-benar mengorbankan segalanya atas nama ingin mencari Tuhan. Datang merayakan Christmas. Puji Tuhan. Banyak loh saudara. Dan kalau mewakili sebagian dari orang Kristen akhir zaman, maka kelompok ini mewakili kita semua yang ada pada sore hari ini. Amin saudara. Mau setuju saudara? Halo? Amin? Amin? Halo? Kalau enggak kita sudah akan lihat kelompok-kelompok berikutnya ya. Saya harap saudara percaya pada kita, saudara harus cukup confidence bahwa ya saya diwakili oleh kelompok itu. Puji Tuhan. Oke, Tuhan senang dengan orang yang memiliki keinginan untuk mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan adalah orang yang sadar bahwa ia membutuhkan Tuhan. Orang yang mencari Tuhan pasti akan menemukan Tuhan. Orang yang mencari Tuhan akan dipuaskan. Alkitab katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Ada keinginan untuk menemukan, mencari, meraih, mengalami, menikmati Tuhan. Dan Tuhan senang. Orang pasti akan menikmati Tuhan. Dan yang kedua yang kita lihat, di sana ada Herodes. Seorang raja. Berita kelahiran Yesus datang kepada orang Majus. Dan kemudian sampai kepada Herodes. Tapi perhatikan baik, berita tentang kelahiran Yesus, raja orang Yahudi. Ayat yang ketiga dikatakan ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh orang Yerusalem. Di dalam terjemahan yang lain digunakan kata terganggu. Dia merasa terganggu, dia merasa tidak nyaman dengan berita itu. Kita sedang bicara tentang bagaimana kita merayakannya, merayakan kelahiran Kristus. Atau bagaimana respons kita. Herodes ini akan mewakili sebagian dari kekristenan yang hidup di zaman modern hari ini. Mewakili kelompok orang yang dilahirkan Kristen tapi kemudian lama-lama meninggalkan Kristen. Meninggalkan Yesus. Berita tentang kelahiran Yesus tidak justru kemudian membuat dia tenang. Kelahiran Kristus justru tidak membuat dia damai, tetapi dia terganggu. Saudara, saya mau katakan begini. Pengalaman perayaan memperingati kelahiran Yesus adalah momentum terbaik untuk kita mengalami berkat terbesar. Ya. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan
anak tunggalnya, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ketika keputusan Allah untuk menghadirkan putra tunggalnya ke dunia, maka diawali dengan kelahiran Yesus. Itu istilah kita itu fresh. Berkat yang baru bagi seluruh dunia. Tidak ada peristiwa yang sama. Saudara, kelahiran ini adalah proyek terbesar, proyek ilahi terbesar untuk pemulihan, untuk keselamatan, penebusan umat manusia. Jadi momentum Kristus adalah momentum terbaik untuk kita dapat mengalami kebesaran kasih Allah atas hidup kita. Momentum Christmas adalah kesempatan terbaik untuk kita menikmati seutuhnya apa yang Allah sendiri katakan. Karena begitu besar dan wujud kebesaran kasih itu adalah Yesus. Sehingga penerimaan, pengakuan, dan pencarian kita tentang Yesus adalah sebuah berkat terbesar. Dan saking besarnya, maka setiap kali perayaan Christmas ada saja penghalang. Ada aja. Ada saja. Iblis tidak suka kalau saudara diberkati. Iblis tidak suka kalau kita sukses dan seterusnya. Sehingga ada aja yang membuat kita terhalang untuk mengalami dan menikmati. Itu dimulai dengan bergesernya nilai perayaan kelahiran Yesus. Bagi beberapa negara dan sebagian kelompok terbesar kekristenan yang ada di negara-negara tertentu, Christmas hanya tinggal sebuah tradisi. Bahkan Christmas sama sekali dipisahkan dengan pribadi Yesus. Sehingga anak-anak kalau ditanya apa yang Anda ingat pada waktu Christmas, Santa Claus. Sudah sangat jauh dari substansi perayaan itu yang sebenarnya. Semakin jauh. Kalau ada berita tentang Yesus di dalam Christmas bagi orang lain, mereka akan, siapa itu Yesus? Dia akan marah. Saudara, saya berkata kepada saudara, mari kita jaga hati kita pada waktu perayaan memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jaga hati kita waktu kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Alkitab jelas saudara menekankan kepada kita bagaimana nubuatan Yesaya pasal 9 ayat 5, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Momentum Christmas adalah momentum kita mengalami Kristus Yesus sebagai Raja damai. Untuk memberikan kita ketenangan. Dan karena begitu spesialnya berkat damai itu buat orang percaya, sehingga ada saja gangguan. Sehingga pada waktu Christmas ada aja yang buat kita nggak nyaman. Ada aja yang membuat kita mudah tersinggung. Ada yang membuat kita marah. Hati-hati memperingati Christmas. Ingat, Dia Raja damai. Yang kita rayakan adalah mengalami pekerjaan Allah sebagai Raja damai di dalam diri kita. Jangan izinkan keadaan apapun merampas kita untuk memperingati Christmas dengan pengalaman kedamaian. Dikatakan Bapa yang kekal. Kita mengalami hubungan yang manis, menikmati pembapaan, berkat pembapaan. Waktu kita sebut Allah, kita sebut source, kita sebut Bapa, sumber. Itu berkat Christmas. Tapi perhatikan saudara, betapa bergesernya perayaan Christmas menjadi tradisi. Dan kalau dia nggak Christmas, apa yang Anda bayang Christmas? Holiday. Boleh holiday. Tapi kalau ada ibadah Christmas, pastikan Anda ikut ibadah. Amin. Supaya berkat Christmas itu Anda nikmati. Bahkan kenapa ini menjadi penting? Waktu memulai tahun baru 2022. Kita mulai dengan resolusi, saya tahun 2020 saya mau ini. Bulan Maret kita sudah lupa apa itu resolusinya. Tapi
Sekalipun kita mungkin katakanlah lupa, tapi kita sempat canangkan itu. Kita sempat berdoa, kita sempat kasih tulis kepada Tuhan. Siapa tahu waktu kita memperingati Christmas, Tuhan penuhkan semuanya. Siapa tahu pada ujung perjalanan tahun 2022, merayakan Christmas, kita nikmati sebagai berkat-berkat perayaan Christmas buat kita. Why not? Kalau Tuhan mau. Jadi ada kelompok orang yang merayakan Christmas yang diwakili oleh karakter Herodes. Diwakili oleh karakter Herodes. Saudara, karakter ini mewakili orang yang waktu dengar berita tentang Christmas, hatinya dirampas, sukacitanya dirampas. Dirampas. Dan banyak keadaan yang bisa membuat itu tercuri. Hal mungkin yang paling sering adalah kalau perayaan Christmas, saking kita terlalu sibuk untuk hal-hal yang ya baik, tapi akhirnya merampas semua energi dan konsentrasi kita, sehingga waktu ibadah kita kehilangan the best of our focus untuk menikmati Tuhan. Herodes bicara tentang orang yang merespons Natal dengan kebencian, mudah tersinggung, merasa orang lain adalah ancaman untuknya. Herodes begitu, ada raja lain, siapa? Gitu. Kalau saudara perhatikan saudara, di dalam Injil Matius ini juga, dikatakan saudara bahwa di ayat yang ke-16, di sana diceritakan bagaimana Matius 2 ayat 16, Herodes membunuh anak-anak di bawah usia 2 tahun. Iya. Jadi itu respons dari orang yang memperingati Christmas dengan cara yang salah. Ada kebencian, ada kemarahan, ada ketersinggungan. Jadi kalau Natal, jangan mudah tersinggung. Amin. Kalau Natal, jangan mudah marah. Amin. Kalau Natal, buat sabar. Amin. Kalau Natal, jaga hati. Supaya makna Raja Damai kita rasa. Haleluya. Itu. Kalau Natal, jangan ngamuk-ngamuk sama orang tua. Supaya terasa Bapa yang kekal kita nikmati. Kalau Christmas nikmati firman, dia penasehat ajaib. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, Tuhan yang leading kehidupan kita. Itu Natal, itu Christmas. Apa berkat Natalmu? Baju baru? Di daerah kami, saudara. Wah, memang tidak semua. Ya, Christmas itu bergeser demikian jauhnya. Christmas dimaknai hanya baju baru. Ya, sudah jangan kaget, ke daerah kami Natal itu ibadah Natal mulai November minggu pertama, saudara. Lagu-lagu Natal begitu September, nah udah. Sudah naik angkutan umum di daerah kami, sudah lagu-lagu Natal, saudara. Udah kayak toko kaset jalan itu, saudara. Ya kenceng-kencengan. Tapi yang bawa mobil ada separuh mabuk, sudah macam-macam, saudara. Ya. Itu perayaan yang menyakitkan, perayaan yang mengecewakan, perayaan yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Dan faktanya seperti itu. Orang ikut ibadah Natal. Kalau ibadah Natal, pendetanya ke khotbahnya kepanjangan, marah-marah dia. Kenapa? Karena udah janjian sama teman, udah pesta makan di samping rumah. Kayak gitu-gitu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita nggak sadar. Perlahan-lahan pikiran hati kita dirampas. Dirampas. Padahal Christmas adalah tentang kasih Bapa. Kasih terbesar buat kita. Bagaimana cara kita memperingati Christmas? Kita ada di negara yang diberkati Tuhan. Tapi kita juga harus berdoa supaya negara ini bisa benar-benar kembali memperingati atau merayakan Christmas dengan berfokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu tanggung jawab kita, amin. Saudara? Doakan. Haleluya. Dan kelompok yang ketiga.
Waktu orang Majus katakan, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru lahir. Kami datang untuk menyembah dia. Herodes bilang, oh ada tuh. Ya, emang ada, gitu kan? Udah nggak nyaman dia. Wah, ancaman ini. Akhirnya apa? Alkitab katakan dia kumpulkan semua imam-imam kepala. Ini disebut imam-imam kepala. Kalau hari inilah pendeta-pendeta lah kira-kira gitu ya. Ahli-ahli Taurat. Tokoh-tokoh agama. Datang. Kita lihat respons mereka terhadap kelahiran Yesus. Mereka yang mengerti persis di mana Mesias akan dilahirkan. Tapi Roh Kudus tidak memanifestasikan dalam pengertian mereka untuk melihat bahwa Yesus telah lahir. Tapi Roh Kudus Tuhan justru bicara kepada orang-orang datang dari timur jauh. Dan Tuhan memanifestasikan pengertian itu melalui keilmuan mereka. Dan mereka dituntun untuk datang mencari Yesus. Dibandingkan dengan para tokoh-tokoh agama yang tahu persis justru latar belakang sejarah nubuatannya. Mestinya kan mereka lebih layak mungkin, lebih pantas mungkin. Tapi cara Tuhan bekerja tidak seperti itu. Ini ternyata ini pun mewakili cara tokoh-tokoh agama. Dan mungkin juga ini kritik yang tajam buat saya pribadi. Bahwa ada banyak kali mungkin saya para pendeta, tokoh-tokoh agama, yang telah kehilangan ada sesuatu yang hilang dalam perayaan Kristus. Karena saking biasanya setiap tahun. Khotbah Natal tiap tahun, berpuluh-puluh kali. Bahkan kalau di daerah kami ada yang pendeta khotbah Natal bisa 5 kali sehari, saudara. Tetapi bukan lagi berfokus kepada bentuk merayakan Kristus dengan menikmati kebesaran kasih Allah. Momentum Tuhan memberkati. Jangan-jangan terjebak. Kami ini jangan-jangan, doakan kami hamba Tuhan. Supaya hamba Tuhan, juga para pelayan-pelayan tidak terjebak pada ritual annual perayaan Christmas. Natal, ayo kita bikin Natal. Tapi nggak ada lagi, nggak ada sesuatu yang menyala-nyala di dalam diri kita. Dan saya percaya kalau kita sepakat memperingati Christmas dengan hati yang menyala-nyala di dalam Tuhan, maka mujizat-mujizat besar yang pernah terjadi di tempat-tempat yang lain tentang perayaan Christmas itu mungkin itu dapat dan tersedia buat kita. Alami ini, nikmati. Christmas ada kesempatan pengalaman mujizat, kesempatan pengalaman berkat. Kalau dia yang dari sorga turun ke bumi menjadi manusia, maka yang lain-lainnya menjadi mungkin. Sangat pantas ketika Maria berkata, aku hanyalah hamba-Mu. Jadilah padaku seperti apa yang Engkau katakan. Karena Kristus jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Kelompok para imam-imam kepala ini, mereka justru tidak mendapatkan kesempatan istimewa untuk datang melihat secara langsung. Tapi Allah pakai orang-orang yang dari luar, jauh dari timur. Allah pakai mereka yang dari padang rumput mengembalakan kambing domba. Mereka datang di tempat yang sederhana untuk melihat Yesus. Kenapa? Ada orang-orang di luar sana yang pada waktunya mereka akan datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beberapa waktu yang lalu saya bicara tentang Matius pasal 19 ayat 30. Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Karena ini faktanya. Jangan-jangan orang-orang yang merasa sangat Kristiani, merasa sangat rohani justru akan terkemudian. Kenapa? Karena kehilangan semangat untuk menemukan, mencari. Bisa saja nampak sedang menyembah, tapi hati untuk mencari Tuhan sudah semakin jauh. Padahal awal dari semua pengalaman bersama Tuhan adalah mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Makanya Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Dan umatku yang mencari wajahku, mencari Tuhan. Semua mencari Tuhan, carilah Tuhan. Dan Alkitab berkata,
Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kelaparan. Amin, saudara. Mencari Tuhan. Ini yang penting. Saya berdoa supaya setiap kali kita datang beribadah, itu cukup bagi kita untuk Tuhan dapati, mewakili kerinduan kita untuk mencari Tuhan. Setiap kali kita datang ke gereja, itu mewakili keseriusan kita mencari Tuhan. Setiap kali kita datang berdoa, itu mewakili keseriusan kita mencari Tuhan. Sebab itu awal dari pengalaman kesukaan. Itu awal pengalaman penyembahan. Itu awal pengalaman kemampuan, keinginan untuk mempersembahkan sesuatu buat Tuhan. Cari Tuhan. Mencari Tuhan penuh dengan pengorbanan memang. Waktu kita datang mencari Tuhan, kita harus membayar harga yang mahal. Ada hal-hal yang menjadi kesukaan, kebanggaan, proud, atau apapun namanya. Terkadang itu harus dilepaskan. Kita dengan secara sadar harus menjadi hamba, diperhamba, untuk kita dapat menemukan Yesus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, para Majus berkata, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Di manakah dia raja? Mereka sadar bukan akan menjadi raja mereka juga. Tetapi kelahiran Yesus membuat mereka mengalami sebuah pengalaman spiritual yang sangat dalam. Sehingga mereka jauh-jauh datang dari timur. Datang membawa persembahan kepada Tuhan. Alkitab berkata, mereka datang, mereka bersuka cita, mereka menyembah, mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan pimpin mereka. Alkitab berkata, karena diingatkan, maka mereka tidak kembali ke jalan yang sama. Ada pembelaan. Ada pertolongan. Orang yang mencari Tuhan, jalannya dibukakan oleh Tuhan. Orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, jalannya dibukakan oleh Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan hati saya buat jemaat Tuhan, baik Gold Coast, Brisbane, atau Anda yang mengikuti live streaming kami hari ini. Mencari Tuhan adalah awal dari pengalaman besar pada perayaan Natal kita di tahun 2022. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 10 dan 12 berkata begini. Bermegahlah di dalam nama yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Selamat Hari Natal 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama.